pembahasan tentang nikah sirih ya. Istilah nikah sirih ini nampaknya bukan istilah yang baku dalam fikih ya. Namun pada sebagian kalangan umat Islam, istilah ini memang cukup dikenal meskipun belum tentu sama maksudnya dengan pengertiannya. Kata sir bermakna sesuatu yang sifatnya rahasia dan tertutup. Istilah nikah siri maksudnya pernikahan ya, sesuatu yang sifatnya rahasia ya. Lazimnya sebuah pernikahan itu diumumkan kepada khalayak. Dalam hal ini para ulama umumnya tidak menjadikan pengumuman nikah sebagai kewajiban, artinya nggak wajib diumumkan gitu ya, tapi memang mustahab, dianjurkan kalau diumumkan. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya ya. Dari kalangan jumhur ulama ya, mustahab, sangat dianjurkan ya untuk mengumumkan pernikahan itu. Dalam prakteknya sebuah pernikahan harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syar'i dan legalitasnya. Jadi pernikahan itu harus sah secara syariah, punya kekuatan secara legalitas. Aspek sah secara syar'i adalah aspek yang sangat vital dalam sebuah akad nikah, sebab aspek syar'i inilah yang membedakan apakah pernikahan itu halal hukumnya atau menjadi sebuah pernikahan yang haram. Ketika sebuah pernikahan tidak memenuhi aspek syar'i, maka hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh pasangan itu akan terhitung sebagai zina yang diharamkan, dan perbuatan zina adalah salah satu di antara dosa besar yang amat berat hukumannya, baik dunia maupun di akhirat nanti. Selain aspek syar'i, layaknya sebuah pernikahan itu juga memenuhi aspek legalitas yang berlaku secara resmi. Namun aspek legal ini memang tidak setara dengan aspek syar'i. Aspek legal tidak membedakan halal dan haram, tetapi memastikan legalitas sebuah pernikahan di depan hukum. Dari pembagian antara aspek syar'i dan aspek legalitas, maka setidaknya ada 4 model pernikahan ini. Yang pertama pernikahan syar'i dan legal, yang kedua pernikahan syar'i tapi tidak legal, yang ketiga pernikahan syar'i tidak tetapi legal gitu ya, yang keempat pernikahan tidak syar'i dan tidak legal ya. Yang pertama pernikahan syar'i dan legal. Model yang pertama adalah model yang ideal, yaitu pernikahan yang memenuhi dua aspek sekaligus, baik aspek syar'i ataupun aspek legalitas. Maksudnya sah secara agama, sah secara negara. Yang kedua, pernikahan syar'i tetapi tidak legal. Model kedua ini termasuk dalam jenis pernikahan siri yang sering kita temukan di tengah masyarakat. Secara aspek syariat, semua syarat dan rukun terpenuhi, maka sah pernikahan sirihnya, sehingga pernikahan ini di mata hukum Islam tidak bisa disebut dengan perzinahan. Namun dari sisi aspek legalitasnya ya, tidak terdaftar dia di database negara. Pernikahan ini tidak terpenuhi di mata hukum positif yang berlaku, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan kendala tersendiri secara administratif. Maksudnya yang kedua ini sah secara agama, tidak sah secara negara. Maka pernikahan syar'i tapi tidak legal. Yang ketiga, pernikahan tidak syar'i ya, tapi legal. Model ketiga adalah modelan yang cukup aneh, tetapi nyata bisa kita temukan di tengah masyarakat. Pernikahan ini secara hukum syariah tidak sah, ya, secara agama tidak sah. Tetapi lucunya malah punya aspek legalitas di mata hukum, sah secara hukum negara maksudnya. Padahal seharusnya kalau secara aspek syariah tidak memenuhi syarat, maka secara aspek legalitas pun juga tidak terpenuhi. Namun kadang dalam kenyataannya hal seperti itu bisa terjadi dengan berbagai macam cara. Salah satu contoh pernikahan yang diwalikan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali, seperti ayah angkat, ayah tiri. Secara hukum syariah pernikahan ini tidak sah, tetapi kita sering menemukannya. Contoh lain adalah pernikahan yang dilakukan antara suami non muslim dan istri muslimah. Aspek legalitasnya memang tidak bisa didapatkan bila pernikahan itu dilakukan di dalam wilayah hukum negeri kita, khususnya lewat jalur kantor urusan agama atau KUA. Namun bila pernikahan itu dilakukan di luar negeri yang tidak mengacu kepada hukum syariah, surat nikah dan legalitas pasangan lain agama ini bisa saja diperoleh. Tentu saja pernikahan seperti ini hukumnya haram dalam pandangan syariah. Dan sayangnya kita masih juga menemukan pasangan lain agama yang menikah dan punya surat nikah sebagai legalitas resmi. Lalu yang keempat, yang ketiga itu tadi maksudnya secara agama dia tidak sah
ya mungkin dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau bahkan ya tadi ada non muslim menikahi muslimah gitu, tapi nikahnya di luar negeri yang tidak membutuhkan syarat syar'i, ya legalitas syar'inya tak dibutuhkan kalau di luar negeri, ya cukup dia mendapatkan legalitas dari negara saja gitu. Maka inilah yang mutlak dikatakan bahwa dia berzina itu, karena secara agama ya itu diharamkan. Ya mungkin bisa saja dia resmi secara negara karena dia nikahnya di luar negeri, ya kan. Kalau nikahnya di Indonesia nggak akan bisa, apalagi lewat jalur KUA nggak akan bisa, karena tidak ada pernikahan beda agama di Indonesia dan tidak diperkenankan, ya, hukumnya haram. Nah lalu yang keempat ini, pernikahan tidak syar'i dan tidak legal. Model pernikahan yang keempat ini paling rusak dan sudah pasti haram mutlak, sebab selain tidak syar'i alias haram juga tidak punya legalitas resmi. Sayangnya pernikahan macam ini justru banyak terjadi di tengah masyarakat, ya. Contohnya adalah yang banyak dilakukan oleh calo kawin lari, ya. Nikah siri yang pertama adalah nikah yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tanpa adanya wali atau saksi yang dibenarkan dalam syariat. Hukumnya, seluruh ulama sepakat bahwa hukum pernikahan yang tidak ada wali dan saksi tidak sah alias batil, ya, haram hukumnya dan kedudukannya sama dengan zina. Dasarnya adalah Rasulullah SAW bersabda di sini, kullu nikahin lam yahsuhu arba'atun fahuwa sifahun zawju waliyun wa syahida adlin. Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina. Siapa yang empat pihak ini? Suami, wali dan dua saksi yang adil. Seharusnya wali dalam akad nikah itu adalah ayah kandung dari pihak istri, tentunya yang memenuhi syarat sebagai wali antara lain adalah muslim, akil balik, merdeka dan adil. Dalam kondisi tertentu ketika ayah kandung tidak bisa langsung menjadi wali, maka beliau berhak untuk menunjuk orang lain yang memenuhi syarat melakukan akad nikah atas nama dirinya. Namanya taukil wali nanti itu. Bila ayah kandung telah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka kedudukan wali secara otomatis berpindah kepada kerabatnya, yang dalam syariat Islam mereka telah ditetapkan, yaitu di situ ada urutannya adalah kakek, saudara laki-laki yang seayah dan seibu, saudara laki-laki yang seayah saja tapi tidak seibu, keponakan yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu, keponakan yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja tidak seibu, keponakan dari saudara yang seayah saja, ya, paman yaitu saudara laki-laki ayah, ya, anak paman yaitu anak laki-laki saudara laki-laki ayah, ya, alias sepupu. Di sini jalur istimewa nanti itu sepupu bisa jadi wali, ya. Lalu secara hukum syariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum formal yang berlaku di suatu negara memang sudah tidak dianggap sebagai zina. Kan tetapi urusan surat nikah ini bukan sekedar menghalalkan hubungan suami istri dalam arti jima, melainkan juga terkait dengan hubungan harta benda, ya, umpamanya masalah warisan, hak untuk mendapatkan nafkah dan materi. Seorang istri yang dinikahi tanpa adanya bukti surat nikah, maka bila berseteru di dalam rumah tangganya nanti, ya, lalu berakhirlah pada hukum pengadilan, kedudukan akan menjadi sangat lemah. Sebab di dalam ranah hukum surat dan dokumen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan. Ya, dalam sengketa tanah yang kusut, ya, pengadilan tentu akan memenangkan pihak yang mempunyai surat-surat yang legal, ya, dan kedudukan lebih kuat. Bila dua pihak berseteru memperebutkan tanah, yang satu tidak punya surat, lalu yang satunya hanya selembar kwitansi saja yang hasil fotokopi, sedangkan yang satunya punya sertifikat resmi dari BPN, Badan Pertanahan Negara, ya, ini contohnya, pun dilengkapi dengan surat-surat yang sah di berbagai pihak yang menyatakan kebenaran hak atas tanah tersebut, maka pihak yang hanya bermodal fotokopi sudah barang tentu, ya, akan dengan mudah tersingkir karena tidak punya bukti dokumen yang kuat dan sah. Demikian juga kalau seorang beli motor bekas dari satu mafia,
memang harganya miring sekali alias di luar umumnya harga pasaran, misalnya Rp500.000, padahal di pasaran motor bekas itu masih laku dengan harga 6-7 juta rupiah. Motor itu dibeli tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB dan tanpa surat tanda nomor kepolisiannya atau STNK-nya. Jadi motor ini orang bilang motor Spanyol alias separuh nyolong. Kalau motor ini disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti pencurian kendaraan bermotor, tentu yang membeli motor itu tidak bisa bilang apa-apa, meskipun pada hakikatnya motor itu memang benar-benar dia beli pakai uangnya dia, ya. Tetapi ketika motor itu tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, ya, maka sudah barang tentu motor itu termasuk kategori motor ilegal di hadapan hukum. Yang beli motor tentu lemah sekali, tidak akan mampu mempertahankan haknya, bahkan malah bisa jadi dituduh sebagai penadah barang haram. Demikian juga sebuah pernikahan, ya, sama. Dalam pernikahan pun juga begitu. Kalau tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, meski di sisi Allah Subhanahu wa taala dianggap telah sah dalam arti boleh melakukan hubungan suami istri, namun pernikahan seperti ini amat lemah kedudukan di mata hukum formal, ya. Kalau suami meninggal dunia punya 2 istri, istri pertama dinikahi dengan melengkapi surat, ya, artinya istri pertama itu lengkap dengan suratnya, gitu ya, artinya istri sah secara negara, ya, dokumennya lengkap. Sedangkan istri kedua dinikahi hanya secara agama tanpa selembar pun dokumen sah, kecuali yang dikeluarkan pihak-pihak yang tidak sah, ya, mungkin hanya sebagai surat bukti bahwa itu nikah di atas kertas putih biasa, gitu kan. Nah, kalau istri pertama berniat jelek, lantas dia ingin menguasai seluruh harta peninggalan almarhum tanpa membaginya kepada istri kedua, ya, di sisi hukum tentu saja istri kedua tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Sebab kedudukan sebagai istri almarhum sangat lemah di mata hukum positif. Tidak ada bukti tertulis bahwa dirinya adalah istri sah almarhum. Hal itu karena almarhum menikahinya dengan cara sirih, alias tanpa dokumen yang sah di depan hukum. Nah, dalam kasus di mana sang suami masih hidup tetapi setelah menikah beberapa lama dia kemudian menterlantarkan istri keduanya yang dinikahi tanpa dokumen sah tadi, maka istrinya itu tidak bisa berbuat apa-apa depan hukum karena tidak ada bukti sah memastikan bahwa dirinya adalah istri yang sah, ya. Mungkin karena nggak dinafkahi lalu ingin lapor ke pengadilan dan sebagainya, tetap dia nggak bisa karena dia bukan istri yang sah. Karena itu menikahi wanita tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan berlaku secara hukum juga termasuk perbuatan yang berisiko kezaliman. Dan tentu kezaliman itu terjadi dan resiko itu terjadi, kerugian itu terjadi lebih besar terhadap pihak istri.